Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kawan-kawan berpikir, kita jumpa lagi dalam forum piknik atau ruang piknik yang kembali kita reaktivasi. Kalau yang senang tokoh superhero ya, seperti superhero yang ada di DC Comics, seperti misalnya tokoh Batman, Superman, itu kan kita mengenal ya, ada film Batman Returns atau Superman Returns ya. Kalau yang hobinya musik mungkin tahu band papan atas tanah air namanya band Padi, yang sempat lama vakum karena ada perselisihan internal para anggota personil band. Kemudian mereka bergabung kembali, menamakan bandnya dengan ada tambahan di belakang nama band, yaitu Padi ya, menjadi Padi Reborn. Nah, kita karena sudah lama tidak berforum piknik, kembali kita selenggarakan. Ini momentum pergantian tahun, kita manfaatkan sekedar momentumnya saja ya, tapi sebenarnya kita tidak dalam rangka merayakan tahun baru. Kita mengambil momentum mumpung kita semua pada kosong, nggak punya kegiatan. Ini yang kemudian menjadi dasar kenapa piknik mengambil kesempatan di malam hari ini untuk mengadakan kembali ruang yang bisa mengaktifasi pemikiran kita, mengaktifasi daya analisis kita, dan menjaga tetap agar kita punya sikap kritis dalam menyikapi berbagai macam pemikiran yang kita temui. Tentunya kita timbang kesemuanya itu dengan dasar pemikiran Islam. Nah, inilah kemudian kenapa ya kita gunakan momentum malam hari ini sebagai penentuan momen untuk kembali mereaktivasi ruang berpikir ini ya, ruang piknik. Alhamdulillah di studio kita ya, di Mas Rohim Corner, yang juga ini adalah ruang lantai 2 Masjid Al-Azhar Mojo, sudah hadir beberapa kawan-kawan di sini. Nah, barangkali juga di tempat masing-masing ada kawan-kawan yang turut menyimak live streaming Instagram piknik ideologis. Baik teman-teman, sebagaimana di publikasi yang kita sampaikan, bahwa kita akan mengulas sebuah topik ya, yang ini sekaligus menjadi edisi pembahasan perdana piknik reaktivasi, yaitu tentang tema kebangkitan berpikir. Nah, ini saya jadikan sebagai tema edisi perdana untuk kesempatan piknik kembali kita reaktivasi, yaitu tentang kebangkitan berpikir. Nah, ini penting sekali ya, karena ini kita bisa kaitkan dengan banyak hal. Yang pertama dengan harapan kebangkitan itu sendiri, dan kedua nanti coba kita akan ulas seperti apa kebangkitan yang benar yang harus hari ini kita wujudkan ya. Yang pertama tentang harapan kebangkitan ya, di abad ke-21 Masehi atau abad ke-15 Hijriah ada harapan kebangkitan umat Islam, apalagi setelah melihat kondisi umat Islam di abad-abad yang lalu itu kondisinya terpuruk. Umat Islam kita bisa lihat di berbagai negeri mengalami kondisi yang sangat tragis, kondisi yang cukup memilukan ya, bahkan sampai bisa menitikkan air mata kita ya, manakala kita melihat bahwa betapa kondisi umat Islam di abad-abad yang lalu itu sangat penuh tragedi. Dan itu bermula ya, momentum kepiluan kehidupan umat ini ya, pasca 1924, karena di tahun itu umat Islam telah kehilangan institusi pengayom pelindung kaum muslimin, yakni Kekhilafan Turki Utsmani ya, pada tanggal 3 Maret 1924. Nah, praktis setelah itu umat Islam hidup dalam nestapa, dalam tragedi, dalam kepiluan, sehingga umat Islam tidak lagi menduduki posisinya yang ideal, sebagaimana yang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, ini harusnya menjadi posisi ideal umat Islam. Allah katakan,
kuntum khairu ummatin, kalian adalah kaum muslimin sebagai umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, tapi hari ini kan kenyataannya tidak ya. Setelah tragedi 1924, posisi kita tidak ada di puncak peradaban, tapi kita sudah jatuh terpuruk, dan lembaran hari kita dipenuhi dengan kisah-kisah memilukan tadi itu, yang saya sebutkan sebagai tragedi yang menimpa umat di abad-abad ini. Nah, tapi ya, ada harapan bahwa nanti di abad 21 atau di abad 15 ya, kalau Masehi 21, kalau Hijriah abad 15, itu umat Islam akan kembali menapaki kebangkitannya. Dan ini memang kita melihat ada indikasi yang sudah mengarah ke sana. Kita saksikan ini di berbagai negeri, ada geliat kebangkitan umat yang semakin tumbuh. Ya, cobalah kita amati ya, konstelasi global dunia Muslim hari ini. Sudah ada seruan dari banyak negeri kaum muslimin agar umat Islam kembali hidup sebagaimana dahulu dalam kondisi yang ideal, bahkan menghendaki persatuan ya, umat Islam yang jumlahnya 1,5 miliar ya, itu sudah mulai menyeruak hari-hari ini ya, dan seakan menjadi indikasi yang mengarah kepada kebangkitan umat abad 21 Masehi ya. Apakah ini akan terjadi? Tentu ini menjadi harapan kita semua ya. Walaupun tentu harapan kebangkitan ini ternyata mendapat penolakan juga, dan yang miris ya, penolakan juga datang dari kaum muslimin sendiri ya. Ada umat Islam yang tidak menghendaki kebangkitan Islam ya. Tapi apapun itu ya, geliat kebangkitan menuju kondisi kaum muslimin yang ideal seperti semula ini sedang dirintis ya, dan kian hari menunjukkan progres sehingga menjadi semacam konfirmasi akan kembalinya bangkit kaum muslimin di abad ke-21 Masehi ya. Insya Allah ini harapan bersama tentunya ya. Nah, namun ya, yang menjadi problem berikutnya adalah terkait harapan kebangkitan itu ya, menjadi pertanyaan besar kemudian bagi kita ya, bahkan menjadi masalah besar buat kita. Kebangkitan itu apa sebenarnya ya? Kebangkitan yang mau kita songsong di abad ke-21 Masehi itu apa? Apa yang menjadi rumusan kebangkitan yang harus kita jadikan sebagai dasar konsep yang kita pegang ya, mengarah kebangkitan abad ke-21 itu apa kebangkitan itu, maknanya apa ya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi rumusan kebangkitannya apa ya, konsepnya kayak bagaimana ya, terus kalau mau di breakdown lagi modelnya kayak apa, tahapannya apa saja yang dilewati, terus tahapan awalnya tuh di start dari mana dulu. Nah, ini menjadi permasalahan yang muncul berikutnya ya, di samping tadi ada harapan kebangkitan. Nah, oleh karena itu ini harus kita clearkan gitu. Kebangkitan itu harus kita rumuskan seperti apa konsepnya ya. Berikut nanti di dalamnya ada tahapan dan step awalnya. Berikut nanti realisasi dari rumusan itu. Nah, ini harus tergambar di benak kaum muslimin yang mengharapkan kebangkitan abad 21 Masehi ya. Kita melihat ya, kemudian muncul pandangan yang berbeda-beda dari kaum muslimin dalam merumuskan kebangkitan. Berbeda-beda, kita jumpai ini ya. Ya, tidak lantas kemudian dari pandangan yang berbeda ini kita saling menghujat ya. Karena boleh jadi memang dengan latar belakang intelektual yang berbeda-beda, akhirnya rumusan kebangkitannya pun dampaknya juga berbeda. Ya, tidak harus saling mencela, saling menghujat ya. Tapi kita silakan mendiskusikan ya, di antara pemaknaan kebangkitan dari masing-masing perspektif itu ya, dengan duduk berdiskusi santai ya, kepala dingin ya. Tapi tentunya juga yang harus kita sepakati bersama bahwa kebangkitan yang kita tuju ini untuk mengangkat harkat martabat kaum muslimin harus konsisten di atas metode kenabian. Nah, ini yang harus kita sepakati dulu ya, agar nanti dalam berdiskusi kita bisa mencapai titik temu rumusan yang sama akan kebangkitan yang akan kita tuju. Ini ya. Nah, oke, apa saja perbedaan itu? Ada yang mengatakan ya, kebangkitan itu manakala umat Islam bangkit secara moral, secara akhlak. Ya. Jadi individu masyarakat itu mereka mempunyai akhlakul karimah. Nah, biasanya orang yang punya pandangan seperti ini ya, bahwa kebangkitan adalah kebangkitan
akhlak individu masyarakat, mereka nanti ya aktivitasnya, realisasinya dari rumusan yang mereka pahami ini ya adalah dengan menggiatkan perubahan yang menyasar segmen individu. Iya, akhlak-akhlak individu-individu yang ada di masyarakat. Gitu. Dan kalau kita melihat mereka cenderung abai ya, atau kurang peduli terhadap pembahasan seputar keterpurukan umat Islam, misalnya dari sisi politik gitu ya. Mereka tidak concern ke sana ya. Karena fokus mereka tadi akhlak individu ya. Jadi politik tidak mereka bahas ya. Ekonomi juga tidak mereka angkat ya dalam pembahasan mereka saat berjuang membangkitkan umat ya. Itu. Termasuk apalagi memikirkan nasib kaum muslimin nun jauh di negeri yang lain yang sedang tertindas dan teraniaya, itu tidak jadi bahan konsentrasi mereka ya, yang melakukan perubahan dimulai dari akhlak individu masyarakat. Nah, kita lihat seperti itu ya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya ya, ini kan forum yang kita sebut forum piknik pikiran, analisis, kritis ya. Kalau kita mau berpikir kritis ya, apakah hari ini ya kita kurang dari perubahan yang menginisiasi starting awalnya dari akhlak itu? Apakah tidak ada para kiai, para asatid yang mendakwakan akhlak hari ini? Nyatanya ada. Banyak malah ya, kita tidak kurang ya. Apakah kemudian pertanyaan lanjutan ya, pertanyaan kritis lanjutan, apakah kemudian setelah itu kebangkitan yang diidamkan ya dari rumusan kebangkitan akhlak sudah dicapai? Belum kan? Nah, biasanya pihak yang merumuskan kebangkitan akhlak menjawab karena memang tantangannya berat. Apa tantangannya? Coba di breakdown. Nah, mereka menyampaikan ya tantangannya itu karena media tidak mendukung ya. Di satu sisi mereka memperbaiki akhlak, media merusak akhlak. Kemudian perilaku pejabat ya. Dan serangan budaya, banyak hal yang lain ya. Artinya apa? Cara tidak langsung dikatakan bahwa tantangan bagi kebangkitan akhlak itu selalu lebih hebat daripada upaya memperbaiki akhlaknya. Jadi tidak berhasil sudah gitu. Nah, terus kalau ditanyakan lagi ya, jadi masalahnya di mana kalau gitu ya? Katanya tadi perilaku pejabat ya, tidak ada juga kemudian political will dari pemerintah, karena kan media kan dikontrol pemerintah ya. Untuk memfilter budaya juga itu pemerintah ya, dengan regulasinya membatasi apa yang boleh masuk keluar ke negerinya ya. Nah, akhirnya kemudian menjadi pertanyaan kritis, berarti yang jadi masalah akhlak atau political will kalau gitu. Nah, bingung kan? Nah, tapi ini kita apresiasi sebagai salah satu rumusan ya perjuangan menuju kebangkitan umat. Satu. Kedua, ada yang merumuskan ya, kebangkitan itu dicapai kaum muslimin dari aspek ekonomi. Nah, sehingga orang-orang yang punya rumusan kebangkitan dengan makna seperti ini, mereka nanti aktivitas yang dilakukan untuk membangkitkan masyarakat adalah dengan kegiatan-kegiatan ekonomi teknis. Gitu. Apa misalnya? Mereka membuat lembaga pendanaan Islami, misalnya gitu ya. Contoh yang lain lagi apa? Membuka lapangan pekerjaan, ya. Misalnya membuat gerakan-gerakan atau gerai-gerai usaha muslim yang bisa menyerap tenaga kerja muslim agar muslim tidak bekerja ke orang kafir, misalnya ya. Nah, itu yang kemudian kita lihat menjadi fokus mereka, concern mereka. Nah, cuman gini ya, mereka melupakan hal yang menyebabkan kegoncangan ekonomi itu. Mereka fokusnya ke teknis saja, ke teknis ekonomi saja. Gitu. Akhirnya apa? Mereka ya perjuangannya tidak mengarah kepada pemberlakuan mata uang Islam gitu ya, kepada mencari penyebab kegoncangan ekonomi yang hari ini menimpa umat Islam ya, menyebabkan krisis ekonomi, krisis moneter, itu tidak fokus ke sana. Sehingga akhirnya kalau mau kita tanyakan lagi secara kritis ya, nah, kenapa perjuangan tidak diteruskan saja ya, agar
perbaikan ekonomi ini bisa terwujud secara komprehensif gitu. Nah, lagi-lagi mereka mengatakan tantangannya ada di pihak pemerintah, sehingga perjuangan mereka perjuangan swasta saja gitu. Kembali ke political will lagi gitu. Jadi pertanyaannya, apakah ini sebenarnya masalahnya masalah ekonomi teknis atau masalah political will? Jadi tanda tanya ya. Tapi ini salah satu rumusan kebangkitan juga. Nah, ada yang ketiga ya, saya angkat 3 saja. Yang ketiga mengatakan kebangkitan bisa kita raih, bisa dapatkan umat Islam dengan umat Islam itu memperkuat aspek sains dan teknologi. Jadi kebangkitan diraih lewat sains dan teknologi ya. Karena gambaran mereka Barat hari ini ya harus kita akui memang maju dari sisi sarana prasarana kehidupan yang dikembangkan dari sains dan teknologi ya. Di Barat ya, kita pun pakai produk elektronik hari ini ya banyak juga dari Barat ya, banyak dari Barat. Kalaupun yang tidak dari Barat itu dia inspirasi juga dari Barat juga gitu loh. Misalnya yang dikembangkan dari Cina gitu ya, tetap inspirasi dari Barat hari ini sebagai kiblat sains dan teknologi. Nah, jadi kemudian ya ada yang mengatakan ya kebangkitan umat Islam juga harus diraih lewat sains dan teknologi. Nah, kalau begitu ya muncul pertanyaan kritis kita, apakah kita ini memang benar-benar lemah dari sisi pendidikan itu ya, dari sisi sains dan teknologi, padahal Iran ya, padahal Pakistan itu bisa membuat nuklir gitu. Tapi apakah setelah Pakistan dan Iran bisa membuat nuklir, ini selesai masalah keterpurukan umat? Termasuk tadi kan ada keterjajahan negeri yang lain, apakah bisa diselamatkan dengan nuklir Iran dan nuklir Pakistan? Tidak bisa. Kenapa? Tidak ada political will lagi katanya dari pemimpin Turki dan pemimpin Iran dan pemimpin Pakistan. Ini pertanyaan kita, ini masalah kebangkitan ini masalah sains dan teknologi apa masalah political will? Nah, itu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa perumus-perumus dasar kebangkitan yang harus diraih umat Islam ini mereka tidak sistematis gitu. Dan tidak konsisten gitu saat menjabarkan tahapan-tahapan menuju kebangkitannya. Bahkan mereka bisa bingung sendiri, terjebak lagi gitu dengan kondisi politik yang melingkupi kehidupan umat Islam hari ini gitu. Makanya harus ada rumusan yang tepat akan kebangkitan ini ya. Agar kita benar-benar bangkit, agar harapan kebangkitan abad 21 kebangkitan betulan, bukan kebangkitan kaleng-kaleng. Harus ada rumusan kebangkitan yang benar. Apa itu rumusan kebangkitan yang benar? Nah, saya meminjam penjelasan dari risalah sebuah tulisan ya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, di mana beliau mendefinisikan kebangkitan adalah sebagai irtifa'u darajatil fikri ya, kebangkitan taraf berpikir, derajat berpikir. Nah, itu ada di beliau definisikan di dalam karya beliau yang berjudul Hadisus Syam ya. Dan berarti apa? Kebangkitan adalah irtifa'ul fikri, meningkatnya taraf berpikir. Apakah demikian? Memang ini kedengarannya abstrak gitu ya. Abstrak. Ya bagi mereka yang tidak paham ya abstrak, tapi bagi mereka yang sudah paham ini tidak abstrak. Ini tergambar jelas dan bisa dioperasionalkan gitu. Ya di mana-mana juga begitu. Yang menawarkan gagasan itu awalnya dipandang menyampaikan hal yang abstrak, bahkan sampai ditertawakan ya. Rasul kita Nabi Muhammad juga begitu pada awalnya. Para filsuf-filsuf barat juga begitu, awalnya mereka ditertawakan. Mereka menawarkan konsep misalnya ya triad politika oleh Montesquieu, itu kan aneh itu. Karena selama ini Eropa dipimpin raja atau kaisar monarki yang semua kekuasaan berpusat di seorang raja atau kaisar. Tiba-tiba ada gagasan di split kekuasaan itu, ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif. Awalnya kan aneh gitu loh. Nah, tapi sebagai sebuah gagasan memang harus dimunculkan gitu. Harus digulirkan hingga menjadi pemahaman bersama yang diperjuangkan dan mewujudkan perubahan. Nah, jadi begitu. Nah, terkait dengan definisi yang disampaikan tadi ya, bahwa kebangkitan itu tahapan awalnya, starting point-nya adalah kebangkitan berpikir ya. Ini sebenarnya hal yang bisa kita pahami manakala kita melihat semua sejarah kebangkitan. Lihat pendekatan historis ini tergambar.
Itu kita bisa melihat Eropa hari ini ya, yang tadi saya katakan secara sains dan teknologi itu maju pesat ya, sampai memproduksi banyak sarana dan prasarana kehidupan yang hari ini pun kita pakai gitu, kita butuhkan hari ini. Nah, tapi kan itu tidak sebuah kejadian yang berdiri sendiri. Dia punya awalan itu ya. Revolusi industri itu bukan yang pertama, tapi dia diawali oleh Renaissance dulu. Gitu. Kan sejarahnya begitu, Renaissance baru revolusi industri. Renaissance itu abad 15, abad 16 ya. Revolusi industri itu akhir abad 18, awal 19 Masehi. Jadi jelas lebih dulu Renaissance dulu. Nah, apa itu Renaissance? Sebuah peristiwa di mana orang-orang Eropa itu mengalami sebuah lonjakan pemikiran. Gitu. Mereka bangkit secara pemikiran di abad itu, di abad 15, abad 16 ya. Mereka mulai kritis gitu kepada hal-hal yang selama ini mungkin tabu untuk dikritisi karena menjadi sebuah konsensus yang dipaksakan oleh Dewan Gereja bagi mereka saat itu. Nah, tapi muncullah para pemikir, para filosof, para cendekiawan barat tampil berani mengkritisi. Awalnya tadi mungkin dianggap aneh, ditertawakan ya. Nah, sampai ada yang dihukum bahkan ya. Ya, Galileo Galilei, Kopernikus, semuanya dapat hukuman dari gereja saat itu. Ya tapi ya karena mereka rela menjadi martir saat itu kan perubahan Eropa terjadi, perubahan dunia Barat terjadi, ya, karena gagasan mereka, pikiran mereka. Ya. Itu ya kalau kita melihat sebuah histori yang terjadi di belahan bumi Eropa. Islam juga sama. Ya. Kebangkitan kaum muslimin di abad ke-9 itu, abad 9 Masehi ya, itu karena Rasul menginisiasi awalnya dari berpikir juga gitu. Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran untuk menstimulus daya kritis, daya nalar, daya pikir mereka, orang-orang Arab saat itu ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang turun di Mekah ya, yang Nabi bacakan saat itu memang untuk mengaktifasi pemikiran. Ya, misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, sebenarnya dalam penciptaan malam dan siang, ya, langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam. Kata Allah la ayatin liulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir ulil albab. Gitu. Afala yang duruna, apakah kalian tidak perhatikan? Maksudnya buat berpikir itu ya. Gitu. Nah, ayat-ayat yang seperti ini yang turun di Mekah ya, saat itu Rasul bacakan dalam rangka mengajak bangsa Arab saat itu melek, mikir gitu. Sehingga kemudian mereka berakidah dengan akidah yang benar yaitu Islam. Dari proses berpikir itu terjadilah kebangkitan umat Islam di abad 9. Ya, momentumnya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi begitu, ya, kebangkitan itu memang starting awalnya ya dari pemikiran. Jadi inilah rumusan kebangkitan gitu. Yang benar secara faktual dan secara tuntunan Islam juga ditunjukkan demikian, ya. Bahwa kebangkitan harus dimulai dari pemikiran. Al-irtifaul fikri ya. Nah, oleh karena itu inilah gagasan kebangkitan yang baru yang kita tawarkan ya. Harusnya kita tawarkan hari ini kepada umat Islam agar mereka dalam menyongsong kebangkitan nanti di abad 21 ya. Itu dengan kebangkitan berdasarkan rumusan yang benar. Starting pointnya harus dari pemikiran ya. Dari pemikiran. Ya. Ini awalan saya untuk memantik ya teman-teman untuk berdiskusi lebih panjang ya. Nah, nanti saya harapkan ya di kalangan kita ya kaum pemuda muslim ini itu aktif menggelar forum-forum atau kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi yang sifatnya fikriyah gitu ya. Ya sebagai selingan juga ya di tengah hari ini maraknya diskusi-diskusi pemuda, kajian-kajian pemuda ya. Harus ada salah satu yang mengangkat ya, kalau tidak banyak ya harus ada satu, kalau banyak bagus malah. Yang mengangkat segmentasi
fikriah, pemikiran. Nah, di dalam rangka itulah piknik dibentuk, ya. Baik, ini kawan-kawan sekalian untuk memantik, ya. Saya mau tanya. Silakan kita kalau pengen diskusi. Jadi kan gini, tadi kan disebutkan bahwa kebangkitan sebuah peradaban adalah dengan bangkitnya taraf berpikir. Iya. Tapi kita kan sebagai orang mukmin kan diharuskan untuk ini ya, lakot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apakah kebangkitan berpikir ini juga sejalan dengan apa yang contoh? Rasulullah? Iya. Ya, oke ya. Nah, tadi saya katakan rumusan kebangkitan itu ada perbedaan, betul ya. Faktanya kita saksikan tadi begitu, paling tidak ada 3 rumusan tadi, kebangkitan ahlak individu, kebangkitan yang dimulai dari ekonomi, tapi sebenarnya sifatnya lebih teknis saja ya, bukan ke dasar ekonomi ya. Ketiga, kebangkitan dimulai dari sains dan teknologi, mencapai keunggulan dari bidang pendidikan ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, cuman kalau kita mau mengkritisi salah satu bahkan kesemuanya, mereka seringkali nanti ini ya sampai kepada pertanyaan yang membuat bingung. Gitu. Apakah ini benar masalah akhlak, masalah sains teknologi, masalah ekonomi, atau masalah political will? Nanti bingungnya dia mandek di situ. Artinya apa? Mereka menawarkan rumusan yang tidak sistematis, dan tidak hanya sistematis, kita butuhkan juga rumusan tawaran kebangkitan itu konsisten dengan metode yang Nabi gariskan. Nah, sekarang pertanyaan, tawaran baru yang saya sampaikan di luar 3 tawaran tadi ya, tawaran kebangkitan yang di starting dari pemikiran, apakah ini juga bisa dipertanggungjawabkan, ada rujukannya ya, secara tuntunan Nabi ya? Saya berani katakan ada ya. Sebagian teks saya katakan itu, kebangkitan kaum muslimin di abad ke-9 Masehi itu karena Nabi memulainya dengan merubah pemikiran orang-orang Arab jahiliyah ya, yang saat itu mereka itu dikatakan jahiliyah bukan karena mereka bodoh dalam arti ini belum dalam arti ini hal yang intelijensi atau kognitif, bukan ya. Memang sebagian besar mereka itu kurang menguasai baca tulis, iya, tapi tidak berarti mereka idiot, enggak ya. Karena memang bagi mereka saat itu hal yang dirasa tidak penting ya, mereka hafalannya kuat ya, mereka mengandalkan aja hafalan gitu. Saat itu tren kehidupan Arab jahiliyah kayak gitu keadaannya. Nah, tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka tidak mendayagunakan potensi akalnya secara tepat. Coba anak perempuan ya dikubur hidup-hidup, itu mikir enggak itu tindakan itu? Itu tindakan yang sangat irasional. Bagaimana mungkin perempuan mau dibunuh, sementara keberlangsungan sebuah masyarakat itu regenerasinya butuh perempuan yang punya gitu. Kan mereka nggak mikir itu. Sumayyah ini adalah istri dari Yasir ya, ibu dari Ammar bin Yasir. Nah, Sumayyah ini budak kan, budak perempuan, suaminya juga budak, otomatis Ammar lahir budak ya, dia tidak lahir seperti Rafathar ya, lahir langsung sultan. Ya, sekarang punya adik lagi Rafathar itu ya, lahir langsung sultan ya. Ini Ammar lahir dari keluarga budak, otomatis jadi budak dia. Itu Ammar bin Yasir ini. Nah, ibunya ini pernah cerita ke Ammar. Nah, ibunya cerita kalau sebenarnya ibunya juga nyaris dibunuh waktu masih bayi. Nyaris dibunuh. Ya. Karena saat itu sistem sosial Arab jahiliyah, anak perempuan itu aib. Tidak bisa dibanggakan, nggak bisa utus ke medan perang ya. Kerjanya cuma domestik. Itu pun kalau sudah besar diambil keluarga yang lain, jadi bagian keluarga mereka ya. Nah, jadi sangat tidak membanggakan dalam sistem sosial Arab saat itu punya anak perempuan. Hanya pikiran pendek mereka ya, yang tidak berpikir panjang ya, itu anak perempuan bunuh gitu, anak perempuan dibunuh. Nah, ini kan tindakan yang sangat irasional sekali ya. Tindakan yang sangat mengancam keberlangsungan eksistensi kelestarian manusia. Nah, karena inilah mereka dikatakan jahiliyah. Salah satunya ya dari aspek sosial, dan yang lainnya lagi.
dalam aspek akidah juga begitu. Bagaimana mungkin mereka menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri? Iya, dari roti juga ada itu. Nggak masuk akal, ya. Harusnya berhalanya nyembah ke dia, karena dia yang buat berhalanya, kan begitu. Masa barang bikinan dia menyembah kepada yang dia buat itu, gitu. Yang secara derajat di bawah dirinya, gitu. Kan nggak masuk akal. Itulah kenapa mereka dikatakan jahiliyah, ya. Bukan karena nggak bisa baca tulis, bukan di situ penekanannya. Karena memang mereka hidup sangat tidak rasional, ya. Itu. Tadi contohnya di bidang akidah, di bidang sosial. Datanglah Rasul mendobrak pemikiran mereka, ngajak mereka mikir, ya. Itu. Bahkan mengeluarkan gagasan pemikiran bahwa perempuan dengan laki-laki itu hidup sebagai mitra. Bahkan perempuan itu mulia dalam pandangan Islam loh. Apalagi perempuan yang sudah menjadi ibu, ya. Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu dibuat telapak kakinya ibu. Ya. Surga yang kita cari loh, yang kita kejar itu di akhirat kelak. Ternyata kalau sama perempuan ditaruh di kakinya, coba itu, ya. Itu di bawah kaki perempuan yang menjadi ibu. Nah, di situ posisinya surga itu, yang kita kejar itu ada di bawah kaki. Ternyata rendah dibanding perempuan surga itu, ya. Ya. Nah, jadi beginilah Islam menawarkan gagasan pemikiran baru yang mengangkat harkat derajat perempuan yang saat itu disamakan sama seperti barang, sampai bisa diwariskan loh. Kalau ada bapak yang punya banyak istri, dia bisa wariskan nanti kalau dia meninggal, dia wasiatkan anak saya si A ngambil istri yang ini, bisa. Berarti sama dengan barang. Tidak diperlakukan layaknya manusia. Islam datang dengan gagasan pemikiran perempuan itu manusia, bahkan mitra bagi laki-laki. Dimuliakan. Nah, jadi seperti itu, ya. Rasul mendobrak pemikiran Arab jahiliyah. Termasuk pemikiran mereka yang menuhankan berhala itu didobrak sama Rasul. Diajak mikir, ya. Gitu. Itu bukan Tuhan, ya. Tidak lagi jadikan sesembahan, ya. Bahkan dalam pandangan Islam itu kekafiran, ya, tindakan yang demikian itu, dan bisa mengantarkan pelakunya nanti penyesalan seumur hidup di akhirat karena dimasukkan kekal abadi ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan Rasul menginisiasi kebangkitan di Jazirah Arab saat itu, yang bangkit di abad 9 Masehi itu lewat pemikiran dulu, starting pointnya. Nah, tapi bukan sembarang pemikiran, Rasul menggunakan gagasan pemikiran Islam, ya. Pemikiran yang mendasar, ya, sejak dari akidah, ya. Oleh karena itu bukan sembarang pemikiran, betul, tapi pemikiran mabda'i, pemikiran ideologi. Nah, apa itu nanti di seri berikut? Ini seri pengantar ini, ya, seri pengantar, ya. Nanti ada seri-seri berikut. Ikuti saja nih kegiatannya. Insyaallah faedah, full faedah insyaallah, ya. Pantau terus di publikasi Instagram piknik.ideologis, ya. Jadi demikian, Mas Rohim, selaku pemilik corner. Ya, jadi sekarang kita live dari Mas Rohim Corner. Silakan, ya, teman-teman yang butuh ketemu Mas Rohim bisa di googling sekarang. di Google Map. Ya. Ya, jadi seperti itu insyaallah. Nah, ini yang kita sayangkan juga, ya, hari ini umat Islam itu kesannya jauh dari hal-hal yang sifatnya intelektual, ya. Umat Islam semakin berislam malah semakin kesannya itu semakin, mohon maaf, ya, semakin bodoh, mohon maaf, ya, gitu. Karena cuma ritualnya aja. Nah, karena itu mereka melupakan hal penting yang dulu dipakai Rasul membangkitkan umat Islam, pemikiran. Ada lagi tanya. Gitu. Kan tadi kan disebutkan bahwa perubahan cara berpikir itu bisa membangkitkan peradaban. Terus kalau kita memakai pemikiran Islam, ya, hubungannya dengan sains dan teknologi itu seperti apa? Oh iya, oke. Nah, sekarang sains dan teknologi posisinya di mana di dalam kebangkitan? Sementara Islam juga pernah meraih kebangkitan sains dan teknologi. Bahkan ada zamannya. Bahkan mercusuar sains dan teknologi itu ada di dunia Islam, ya. Tepatnya di masa kekhilafan Abbasiyah. Itu puncak-puncaknya itu, ya. Puncak-puncaknya. Ada banyak penemuan di sana. Pernah lihat teman-teman film judulnya
1001 Inventions, 1001 penemuan. Ya. Baru benar. Nah, dalam bahasa Inggris ada perbedaan discover dengan invention. Nah, kalau siapa tuh penemu benua Amerika? Siapa? Columbus itu menemukan Amerika, tidak dikatakan dia invention Amerika, enggak. Dia discover. Nah, Discovery Channel itu, yang hewan-hewan itu discover. Discover itu sebenarnya sudah ada, tapi dulu belum ditemukan. Kemudian ketemu ada benua baru di sini. Nah, discover. Kalau invention dulu enggak pernah ada. Baru dimulai, baru dirintis. Itu namanya invention. Tapi katanya juga benua Amerika itu juga pertama kali yang bukan sebenarnya juga bukan Columbus. Nah, Columbus saat itu membawa kru kapalnya, di sana banyak Muslim saat itu. Tapi yang Muslim tidak disebut, yang disebut Columbusnya. Jadi dia yang ketiban tenarnya gitu loh. Padahal Muslim juga bersamaan dengan Columbus sampai ke Amerika juga sudah mengakses Amerika, gitu. Dakwah Islam sampai sana. Iya, sampai Amerika. Nah, ya kembali ya, jadi di film 1001 Invention itu ceritanya ada guru sejarah kelihatannya ya, karena ngajak ke museum, ngajak murid-muridnya untuk kunjungan ke museum sambil diberikan tugas kelompok. Ada kelompok yang dibagi ya. Kamu tugasmu mengamati kondisi era tahun sekian-sekian ya. Ada yang mendapat era abad pertengahan. Mereka tidak senang waktu itu. Kenapa kita dapat tugas mengamati, mencari referensi di perusahaan ini atau di museum ini tentang kehidupan di abad pertengahan? Menurut mereka sangat tidak menarik. Karena abad pertengahan itu di Eropa identik dengan the Dark Age, abad kegelapan, ya. Abad di mana orang Eropa belum punya dokter, sanitasi buruk, ya, kumuh, ya. Jadi jangan bayangkan Eropa yang sekarang. Eropa yang dulu itu seperti gambaran kita yang sekarang, barangkali bahkan lebih parah, ya. Yang gotnya itu kayak kita gitu ya, hitam, kotor, butek, ya. Masyarakatnya juga tidak disiplin, ya. Tidak kayak sekarang, mereka kan jangankan melintas lampu merah, garis putih mereka tidak berani, orang barat itu saking disiplinnya. Itu sekarang, dulu beda. Dulu mereka barbar ya, tidak tahu aturan dulu mereka itu. Nah, sehingga anak-anak yang dikelompokkan meneliti abad pertengahan tidak bergairah, tidak semangat. Tapi yang namanya perintah guru ya manut. Mereka akhirnya mencari referensi seputar abad pertengahan. Ternyata mereka takjub. Ternyata memang itu the Dark Age di bumi belahan Eropa, tapi di bumi belahan yang lain abad keemasan. Dia temukan di Islam itu abad kebangkitan, abad keemasan di bidang pengetahuan. Nah, baik yang di Andalusia maupun di Baghdad. Itu bangkit itu saat itu pengetahuan. Saat Cordoba cantik, Eropa masih banyak tikusnya. Nah, betul. Masih slogan masih. Iya. Ilustrasinya begini, ada film yang mengisahkan tentang bapaknya kedokteran, Ibnu Sina. Nah, dikomparasi dengan Eropa, coba. Eropa saat Ibnu Sina hidup tidak punya dokter bedah. Nah, gimana untuk menangani penyakit yang butuh tindakan pembedahan? Mereka gunakan jasa tukang cukur, coba. Bayangkan ya, teknologi kedokteran Eropa saat itu ya, pakai jasa tukang cukur. Dampaknya apa? Malpraktek kan? Coba. Dia salah potong urat, salah sambung, jadi apa nanti? Bahaya kan? Ya. Tapi mereka tidak punya dokter bedah, mau tidak mau jasa tukang cukur yang dipakai. Ya, mungkin ya karena sama-sama pegang gunting lah gitu ya. Tapi ya beda. Yang satu amatiran, yang satu punya dasar ilmu. Nah, ini gambaran betapa lebarnya jurang gap antara peradaban Islam dan Eropa di abad pertengahan dari sisi iptek. Ya. Umat Islam punya saat itu selain Ibnu Sina yang lain juga banyak. Ada Ibnu Firnas, penemu konsep pesawat terbang. Tidak cuma konsep, sudah diterbangkan sama dia sampai dia patah tulang. Sebelum itu. Iya. Tapi Barat tidak mengenal Ibnu Firnas ya. Ya, sebenarnya kenal tapi mereka tutupi ya. Mereka angkat adalah Wright bersaudara dari Amerika. Gitu. Saya juga waktu zaman kecil ya senang baca kisah-kisah penemu-penemu. Saya kenalnya juga Wright bersaudara karena saya baca ya ala informasi dari ya Barat. Padahal bukan Wright bersaudara. Telah ada lebih dahulu Ibnu Firnas ya. Seorang ilmuwan Muslim dari Irak.
Ya konon di Irak sampai sekarang masih ada patungnya itu yang dibangun sebagai penghormatan pada dia, pada beliau. Ada. Nah, kita punya lagi siapa? Ini apa? Al-Jabar. Al-Khwarizmi, penemu angka 0 ya. Jadi saya kalau orang komputer ini seringkali mengangkat sosok yang satu ini. Nah, karena angka biner itu dipakai dalam sistem ilmu informatika dan komputer. Itu juga kami Ya. itu sama Al-Khwarizmi itu juga. Iya. Kalau nggak ada itu juga nggak ada Facebook. Iya, nggak bisa berkembang semuanya, nggak bisa. Hal yang sifatnya elektronik, hal yang sifatnya komputer itu nggak bisa berkembang tanpa ada angka 0. Itu. Karena pakai angka biner cuma mengenal 2 angka, 1 dan 0. Nah, 0-nya siapa yang temukan? Al-Khwarizmi. Ya. Kita juga nggak bisa bayangkan betapa ribetnya kita menghitung angka kalau pakai angka Romawi ya. Angka jutaan, angka miliarannya. Dan teknologi juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Lantas kenapa tadi saya sampaikan di awal rumusan kebangkitan bukan dari starting point-nya adalah IPTEK. Nah, memang betul bukan ya. Perlu diingat bahwa kejayaan di masa Abbasiyah itu kan sebuah capaian yang didapatkan setelah kebangkitan abad 9. Nah, dengan kebangkitan abad 9 inisiasinya adalah Nabi mengajak mikir orang-orang Jazirah. Jadi harus dibedakan antara dasar kebangkitan dengan hasil kebangkitan, itu harus dibedakan. IPTEK itu bukan dasar kebangkitan, tapi hasil kebangkitan. Hasil dari kebangkitan. Sama seperti Eropa hari ini, Barat hari ini. Kemajuan mereka di bidang IPTEK itu bukan dasar kebangkitan, tapi hasil kebangkitan setelah Renaissance. Abad 15 dan 16. Nah, itu hasil kebangkitan. Dan yang namanya hasil, kadang tidak mesti cepat. Butuh kadang waktu panjang baru hasilnya kelihatan, karena masih proses. Gitu, ya. Umat Islam hasilnya di bidang IPTEK itu menjadi mercusuar. IPTEK itu kan di masa Abbasiyah jauh sekali dari masa Rasul. Eropa belum 100 tahun. Iya. Eropa Amerika belum 100 tahun. Iya, belum. Kalau gitu dari 1918. Bahkan mohon maaf ya, kondisi IPTEK ya atau teknologi di masa Rasul hidup dan para sahabat dibanding Romawi dan Persia kalah kita. Tapi apakah kita tidak dikatakan bangkit? Kita bangkit. Bahkan kita berhasil melumat 2 dikdaya Romawi dan Persia. Nah, karena kebangkitan kita saat kebangkitan pemikiran. Nah, yang ini juga mengantarkan kita kepada capaian di bidang IPTEK. Jadi IPTEK itu adalah hasil kebangkitan, bukan dasar kebangkitan. Hati-hati, jangan salah merumuskan kebangkitannya. Jadi di situ. Posisi IPTEK itu adalah hasil kebangkitan. Entah itu kebangkitan peradaban Islam maupun peradaban yang lain. Tapi juga itu juga secara motivasi itu juga berbeda. Penemu Islam itu motivasinya adalah itu manfaat untuk keumatan. Betul. Sementara motivasi peradaban Barat motivasi materi. Kalau dilihat dari Al-Quran Sunnah itu kan isinya kan memudahkan orang lain. Tapi contohnya saya ambil satu tahun dari watak. Iya, betul. Itu menghasilkan banyak teknologi. Ini sebenarnya saya belum sampai kepada kebangkitan yang salah dan benar ini. Intinya kebangkitan itu dimulai dari pemikiran. Kalau pemikirannya benar, kebangkitannya benar. Pemikirannya salah, kebangkitannya salah. Valia talatok. Kalau saya lembutkan ya. Iya. Itu bisa jadi inspirasi ahli bedah yang semula melihat bedah itu pakai pisau cukur, inspirasinya dari Valia talatok. Dibikin teknologi yang baik. Ayat Al-Quran As-Sunnah itu menginspirasi untuk membuat aneka teknologi yang memudahkan, membuat lebih simpel. Algoritmi. Kan Allah kan kalau di Al-Quran As-Sunnah kan Allah suka kemudahan. Tapi umat itu memacu ilmuwan Islam untuk memudahkan biar lebih efisien. Contoh tadi angka Romawi dibuat, akhirnya dia bikin angka Arab. Al-Quran As-Sunnah itu akhirnya dia orang itu supaya nggak jadi betul pakai angka. Jadi itu yang membuat produktif sekarang di ribuan karya itu ledak-ledak itu gara-gara dia paham per ayat, setiap ayat tiap bulan itu akhirnya penemuan-penemuan ledak-ledak. Jadi itu ya. Jadi intinya jangan salah merumuskan dasar kebangkitan. Ya, IPTEK itu adalah hasil kebangkitan, bukan dasar kebangkitan. Jangan keliru ya. Nah, sehingga hari ini kalau ingin bangkit bukan berarti kita menggalakkan pendidikan formal di mana-mana.
Tidak begitu. Biaya formal kita sudah ada, sudah menghasilkan banyak sarjana kita ini. Itu baru dari Mesir, belum dari Malaysia, sangat banyak, bahkan sampai jutaan kita sarjana yang kita hasilkan tiap tahun. Tetapi apakah langsung kita sudah bangkit setelah itu? Ini juga pernah al-Islamu nabi, kalau ada al-Islamu nabi fatana itu bisa jadi yang menginspirasi Cordoba, jadi kota yang cantik, sanitasinya bagus, drainasenya bagus. Ada hadis itu al-Islamu nabi fatana dan Islam itu bersih, maka jadikanlah dirimu itu bersih. Iya. Ini kan di situ menginspirasi membuat planologi yang planologi itu perencanaan wilayah kota yang cantik. Jadi memang ilmuwan muslim itu harus pandai-pandai mengambil inspirasi dari saya betul, saya sepakat memang pemikiran itu. Kalau orang sudah suka kemudahan orang lain, sudah lembut hatinya, sudah gampang bersatu, juga punya kepekaan, artinya itu inspirasi, artinya bangkit kita juga. Ya memang ilmuwan muslim harusnya mengambil inspirasi dalam mengeluarkan berbagai penemuan itu, invention itu dari nas, ya. Dan ini pernah disampaikan juga oleh Ustadz Fahmi Amhar waktu pernah beliau mengisi acara di FST UNER waktu itu. Beliau bahkan menggelitik para peserta yang hadir, kebetulan panitianya kan dari FST ya, anak-anak teknik ya. Beliau sampaikan kepada mereka, dalam Al-Quran itu ada buah yang disebut, padahal banyak buah di dunia, tidak banyak yang disebut di Al-Quran. Salah satunya pisang. Nah, akhirnya beliau tantang para peserta, coba cari tahu ada apa di balik pisang. Kenapa Quran menyebut pisang? Karena Quran tidak mungkin berkata yang sia-sia. Jadi, ya, coba cari ada apa di balik pisang. Nah, sementara kan kita taunya si pisang barusan buat bikin apa? Pisang goreng. Molen. Coba cari lagi, mungkin bisa jadi obat COVID barangkali ya. Coba cari. Jadi seperti itu ya. Oke, begitu tanggapan saya soal iptek. Ya. Terus yang ini kan sudah bahas tentang kegiatan peradaban melalui kegiatan berpikir. Ya. Lalu nextnya apa ini? Next materi selanjutnya apa? Oh iya, ada yang mau nambahkan nih Pak dosen ya. Bisa maju mungkin Pak dosen biar suaranya masuk. Ya. Mau pakai mic? Oh, enggak usah, suaranya lantang. Ya, saya lantang Pak dosen. Terima kasih atas. Sebelumnya pernah saya dengar tapi sudah mulai lupa kan bahwa penting memang kita memisahkan mana titik tolak peradaban, bangkitnya peradaban, dan mana hasil peradaban. Saya kira menarik dan ini perlu kita edukasi kepada generasi muda hari ini yang cara pandang kita sudah terkemilau dengan fenomena yang ada kan. Ini penting, ini fondasi data. Sehingga kadang-kala saya bertanya, mana yang banyak pahalanya? Kita menciptakan teknologi atau kita merubah pribadi kan? Iya. Dan ini menjadi goncangan hati saya hari ini, saat ini. Walaupun sebelumnya pernah dengar, tapi mungkin belakangan sibuk dengan menciptakan teknologi. Akhirnya kita lalai. Iya. Nah, padahal kalau kita mau bijak, ternyata merubah individu, menyadarkan individu untuk menciptakan suatu kebangkitan lebih mulia daripada menciptakan sebuah teknologi. Ya, dan ini bisa jadi kemunduran umat Islam saat ini. Ya, umat Islam lebih banyak disibuk menciptakan teknologi-teknologi tidak dipersiapkan untuk menciptakan sebuah peradaban. Betul. Ya, itu jadi saya kira itu. Yang kedua yang menjadi pertanyaan mungkin juga perlu kita ini, umat Islam pernah bangkit, ya, kemudian apa? Terpuruk. Ya, terpuruk. Ya. Kira-kira bagaimana cara membangkitkan kembali umat Islam? Iya kan? Dan yang kedua, kenapa lambat? Ya, lambat kemudian kita bangkit. Padahal kita sudah memulai kan? Ya, kalau mulai dari nol kan susah. Tapi kita sudah punya sejarah bangkit. Tapi lambat ini ya. Lambat kemudian bangkit kembali. Oke lah, hidup itu fluktuatif kan? Ya. Kadang naik, kadang turun. Oke, dulu kita pernah naik turun. Kenapa lama ini? Lama kita bangkit. Sudah lama kan? Iya, lama betul. Korban kan mati ini. Iya.
bagaimana cepat. Iya. Itu. Makasih. Iya. Ini ada yang mau komentar lagi nih, kita tampung dulu. Ini juga ini apa berhubungan dengan saya yang ini mungkin bisa memberi sedikit Iya, silakan. pengalaman. Silakan. Jadi memang ada masa-masanya tadi saat orang itu kan naik dan saat orang itu turun iman itu tadi. Dan yang bisa saya pahami ini memang pertama itu ya ini harus menentukan pemikiran itu harus jernih dulu, jelas dulu. Jadi pertama orang itu harus bisa mengontrol dirinya dulu, kemudian menentukan dia itu berpikir untuk apa. Jadi dia bisa sadar untuk memahami bahwa dia itu sedang berpikir untuk apa. Jadi dia untuk dirinya sendiri atau misalnya untuk keluarganya atau untuk hal-hal lain gitu. Dan rupanya mungkin yang terbaik itu ya kita bergantung pada ini, sesuatu yang memang sebagai sandaran untuk bergantung yang terbaik gitu. Dan itu bukan makhluk dan bukan ini apa harta atau teknologi tadi. Mungkin yang tepat itu ya yang memang sebagai sang pencipta itu tadi, Allah Subhanahu wa taala yang sangat bergantung tadi. Kedua itu kita harus ini apa mempunyai cara yang efektif yang bisa untuk tadi kalau menurut Pak dosen Bapak Bambang tadi kan bagaimana agar cepat tadi itu ini kita harus bisa memikirkan cara yang terbaik untuk diri kita sendiri dan kita juga harus bisa ini terbuka untuk menerima pendapat masukan cara dari yang orang-orang yang punya kompetensi atau ahli di bidangnya. Jadi misalnya ada masalah kesehatan kita bisa bertanya pada dokter, atau masalah keislaman kita bertanya pada ustadz, pada guru ngaji, ulama seperti itu. Nah, kalau yang menurut saya yang utama itu ibadah mahdoh dulu. Jadi ibadah mahdoh itu untuk orang Islam harus dijalankan semua. Itu nanti bertahap, lama-lama insya Allah nanti bisa ini apa meredakan kebingungan atau meredakan kekalutan pikiran. Jadi ibadah mahdoh itu namanya orang Islam kan memang sudah seharusnya yang wajib itu dijalankan lagi. Nah itu meredakan kekalutan pikiran. Kemudian juga harus dibarengi dengan meninggalkan apa yang yang dilarang itu, yang dilarang oleh Islam sebagai seorang Muslim tadi. Ketiga, ini memang tidak bisa lepas dari kepribadian itu. Jadi mengubah kepribadian itu rupanya yang paling sulit. Mengubah kepribadian maksudnya itu kan dari kepribadian yang sebagai seorang Muslim yang tidak Islami menjadi kepribadian yang Islami itu sangat sulit. Dan ini membutuhkan tidak hanya bantuan dari orang-orang di sekitar, tapi membutuhkan waktu yang tersendiri khusus untuk mempelajari secara mendalam Islam itu sendiri. Jadi terutama mengenai ibadah mahdoh tadi, misalnya bagaimana berdoa itu seperti apa tata caranya. Jadi tidak asal berdoa. Kemudian kalau berdoa itu kan ya harus wajib atau meyakini sungguh-sungguh bahwa doa itu memang sebagai sarana untuk memohon kepada
Sang Pencipta tadi, Allah Subhanahu wa taala. Keempat, selain kepribadian itu juga tidak mau itu memang ini dari faktor eksternal. Maksudnya faktor eksternal di sini tuh bisa jadi orang yang tidak bangkit itu karena memang ini gangguan dari eksternal, lingkungan yang sekitarnya dia. Bisa jadi ada pengaruh-pengaruh bisikan-bisikan tadi kalau menurut Pak dosen tadi. Bisa juga dari faktor apa yang dibaca itu, misalnya dari media sosial itu tidak tepat gitu, tidak tepat untuk dirinya dan tidak membawa peningkatan taraf berpikir, justru malah sebaliknya atau ini membuat menjadi jumut, bosan gitu. Jadi bukannya ada peningkatan kualitas diri, tapi yang terjadi malah penurunan atau kejumutan atau kebosanan, dan tidak memberikan hikmah atau memberikan pemahaman yang lebih baik gitu. Iya, poinnya sudah saya tangkap. Ya. Kelima itu ada lagi nih mungkin ini harus bergerak memang harus bergerak, terus berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu ya, orang-orang soleh. Tidak bisa kita berharap dengan orang-orang yang sama-sama bingung atau sama-sama kalutnya gitu. Nanti jadi double kalut. Iya gitu. Jadi kalut kuadrat. Kita tidak bisa berharap kepada orang-orang yang memang dia tidak mampu berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Berpikir untuk kebangkitan dirinya sendiri atau berpikir untuk orang lain, justru malah dia semakin bingung atau semakin kacau, semakin kalut pikirannya dan tidak bisa berpikir mengenai kebangkitan. Jadi ada beberapa tadi, 5 tadi yang kita bisa rangkum. Pertama, kita harus bergantung kepada sesuatu memang yang dia itu mutlak bisa diharapkan gitu. Mungkin ada orang dia bergantung kepada keluarganya, bergantung kepada sahabatnya. Ya, kelima poinnya sudah saya tangkap. Kedua, ibadah makhluk. Ketiga, ya doa itu memang perlu. Keempat, kita harus melihat faktor eksternal apakah yang mengaruhi itu tadi. Kita harus berlepas diri dari hal yang memang sifatnya merusak pemikiran tadi. Kelima, ya berkumpul dengan orang yang soleh tadi. Jadinya tombok hati ya. Tombok hati. Mungkin karena kan jadi ada yang tidak. Iya. Sudah saya tangkap. Tidak bisa memahami tadi. Sudah saya tangkap ya. Jadi teman-teman yang sedang mengikuti secara online, mudah-mudahan tadi mendengar ya apa yang disampaikan sama Bapak dosen kita ya, Pak Bambang, juga sama Mas Norman ini ya. Kalau mau saya respon ya, apa yang beliau sampaikan berdua ini sebenarnya konteksnya berbeda. Yang disampaikan oleh Pak dosen tadi adalah konteks merubah atau membangkitkan masyarakat. Sementara yang disampaikan oleh Mas Norman itu konteksnya seputar merubah atau membangkitkan individu. Ya. Jadi ada yang konteksnya ke masyarakat, atau keumatan, ada yang individu ya. Memang ini merubah individu dan merubah masyarakat itu menempuh cara yang berbeda ya. Karena parameternya juga berbeda ya. Unsur pembentuknya berbeda. Kalau individu, saya mungkin acak saja meresponnya ya. Individu itu faktor penyusunnya ya, agar nanti menghasilkan individu berkualitas itu ada 4 ya. Ada akidah, ada ibadah, tadi sebutnya ibadah mahdhah, ada akhlak, dan ada muamalah pribadi. Nah, makanya kita harus clear dulu, yang mau kita rubah ini individu 1-2 orang atau kita merubah masyarakat. Kalau individu ya tadi itu terapinya ke 4 hal itu. Kalau kita bicara merubah sebuah masyarakat, tatanan kehidupan kolektif, nah itu parameternya berbeda. Nah, salah satu faktor pentingnya adalah pemikiran di situ yang kita ulas ini. Apalagi ada 2 lagi yang lain ya. Ada pemikiran, ada perasaan, ada aturan ya. Itu. Jadi parameternya berbeda. Tinggal sekarang kita maunya merubah yang mana?
objeknya, individu atau masyarakat ya. Oke, jadi itu. Nah, terus bagaimana percepatan ini, merubah ini masyarakat ini ya. Kita kan sudah 100 tahunan ini menurut perhitungan Hijriah ya. Kalau perhitungan masih belum sampai 100 tapi mendekati 100. Kita kondisi nestapa terpuruk kayak begini. Ya. Gimana agar ini tidak berlarut-larut, harus cepat ya. Nah, harapan kita semua begitu ya. Namun memang ada perkara yang di luar kuasa kita ya. Di luar kuasa kita. Oleh karena itu fokus kita ya kepada yang kita kuasai aja lah ya. Kita upayakan ikhtiar manusiawi kita semakin mempercepat perubahan. Nah, ini yang harus menjadi, saya pikir, konsentrasi kita lebih ke sini ketimbang berpikir hal yang salah satu komponen pentingnya adalah pemikiran yang ada pada diri umat atau masyarakat itu pemikiran. Sebenarnya saya katakan perasaan dan aturan ya. Nah, mudah-mudahan forum kecil kita ini ya, walaupun sederhana, bisa menjadi satu sumbangsih upaya kita merubah taraf pemikiran masyarakat ya. Gitu. Walaupun sederhana, walaupun kecil, jangan remehkan ya pertemuan duduk-duduk kecil-kecil kayak begini. Kemerdekaan 45 itu pun dimulai dari duduk-duduk orang kecil juga awalnya ya, di kos-kosan mahasiswa. Di sana ada Soekarno dan yang lain-lain. Kemudian terjadi proklamasi 45 coba. Jadi jangan pernah meremehkan aktivitas kebaikan sekalipun itu kecil, sederhana ya. Gitu. Insya Allah ini akan juga mempunyai bagi kita ya sebagai tabungan amal, bisa jadi juga amal jariah ya buat kita. Jadi seperti itu insya Allah. Jadi kalau kita pakai bahasa yang lebih manusiawi, kalau kita ingin cepat, maka kita butuh gerak cepat ya. Gerak cepat, betul, gerak cepat. Ya, di saat umat sekarang sedang terpuruk kayak begini ya, kita harus cepat menyelamatkan gitu. Harus menceburkan diri ke dalam dakwah yang lebih serius lagi begitu ya. Iya, karena kalau tidak dakwah kita tidak akan sampai kepada khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kan begitu ayatnya. Khairu ummah itu syaratnya 2. Syarat yang kedua yang disebut itu adalah beriman kepada Allah. Syarat yang disebut di awal adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dia dakwahnya harus lebih serius lagi ya. Gitu. Baik online maupun offline. Karena sekarang dakwah online menjadi keniscayaan yang tidak bisa kita tinggalkan juga ya. Harus kita masuki dakwah juga lewat saluran online itu. Seperti malam ini kita hybrid online dan offline ya. Jadi itu upaya yang sifatnya lebih manusiawi ya, adalah kita gerak cepat ya, gerak cepat sambil kita berharap kemenangan yang Allah janjikan itu juga cepat. Cuman itu sekali lagi di luar kuasa kita. Kita tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa ya, tidak bisa. Tapi pasti nanti kalau kemenangan datang sudah waktunya ya. Allah tidak pernah meleset, sudah timingnya. Kalau kemenangan hari ini, mungkin kemenangan itu akan tumbang lagi. Makanya Allah belum kasih sekarang ya. Jadi husnudzon kita begitu. Di samping tetap kita mengevaluasi apa yang kita lakukan ya. Secara manusiawi mungkin ada yang kurang ya. Tadi kurang gerak cepat ya. Dakwah malas-malesan. Nah, ini harus kita perbaiki secara ikhtiar manusiawinya ya. Gitu. Jadi insya Allah seperti itu yang bisa saya respon Pak Bambang. Beliau sebenarnya sudah paham. Dan beliau ingin mengajak teman-teman ini berpikir kritis gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Nanti kita jumpa lagi di sesi kedua. Mau dikasih bocoran enggak judulnya apa? Nah, karena kita ini tema pemikiran, dan untuk kesempatan perdana setelah reaktivasi kembali, saya sampaikan kebangkitan lewat berpikir. Maka berikutnya kita akan bahas lebih dalam terkait topik-topik pemikiran. Kita mulai insya Allah dari definisi akal dulu. Insya Allah itu menjadi judul untuk sesi kedua. Definisi akal, makna akal, insya Allah. Kapan waktunya? Tunggu di publikasi. Tunggu di publikasi ya, insya Allah. Mungkin demikian ya, sudah ya, kita cukup ya. Yang online, tapi yang offline mungkin kita masih lanjut. Ya, tidak menunggu tahun baru ya, kita ini timingnya saja ya, timingnya saja. Kita menghabiskan logistik juga masih banyak. Ya, kerugian bagi teman-teman yang tidak datang. Ya. Kata Mas Rohim,
di sini berlimpah. Jadi kalau tidak datang tidak mendapat limpahan konsumsi. Baik, kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.